pergerakan dari Lancelotnya. Cuman ya kita akan lihat apakah akan selincah itu, akankah sesulit itu untuk bisa dipegang. Karena jangan lupakan ini adalah match point bagi Navi Junior. Satu game lagi yang mereka butuhkan untuk menang, untuk secure posisinya di pool 1-0. Dan Titon, mereka harus kerja keras tentunya untuk menyamakan keadaan terlebih dahulu. Yes, dengan 1 poin tersisa untuk Navi Junior. Ini adalah game keempat Navi Junior melawan Titon Esports. MDL ID di Perbanas, mana suaranya? Mantap. Ini lumayan ya didominasi sama Navi Nation ya, dan juga beberapa ya, banyak juga di belakang tuh. Banyak loh. Baik, tapi ini dia early game yang terlihat bagaimana poke damage yang coba untuk disumbangkan oleh Gangrim juga akhirnya bisa diantisipasi dengan guiding win terus menerus juga nih. Ya, dan ternyata untuk Yves di game ini juga ngebawanya ke focusing mark di Tena City ya. Jadi emang benar-benar ngambil titik manis antara offense dan juga defense ya. Cuman kalau kita ngelihat ke high loss dan juga obvious ya, full ke arah defensif dulu untuk survivability dulu, ambil ke arah Festival Blood dan juga Tena City, diikuti dengan Valentina yang ngebawa Blaze Smite. Niatnya adalah untuk prolong team fight dulu. Alright, tapi di hadapan tim lain Nor ya sudah harus lebih berwaspada lagi. Afro bakal coba untuk dibalaskan keadaannya. Itu dia guiding win yang menjemput, kombinasi bersama dengan CLTZ menghasilkan first blood bagi Titon. Ya, dan jatuhnya kata dari CLTZ juga, dan akhirnya ngebuat untuk early damage sudah mulai terasa, dan tambah lagi dengan adanya Impure Rage. Sementara dari Phaser sama-sama Impure Rage sebenarnya, cuman untuk jungle pattern di awal ya, ini harus bisa lebih diunggulkan sih dibandingkan dengan adanya CLTZ, karena CLTZ sudah mengantongi 1 poin kill, dan kita tahu bagaimana untuk early game Lancelot dari segi skill set ya itu lumayan sakit, tapi masuknya susah sih menurutku dengan adanya edit seperti ini. Ada ide terus kalau misalkan mau burst pakai Tandros ya juga belum tentu hilang kena shield. Tapi ini hal yang mahal sih buat Titon. Mereka bawa Lukas plus Matildanya. Yeah. Karena kan kayak Lukas gak bisa didinai buat diambil kan karena udah global juga. Dan first pick terhadap Matilda ini menjadi salah satu kunci jawaban bagi Titon untuk bisa bagaimana mereka memperkuat lagi segi rotasi untuk jauh lebih cepat. Ini masih mau di kontes kah Hello Turtle sama teman-teman dari Navi Junior, karena dengan CLTZ yang ingin menyentuh angka level 5 dan bahkan sudah level 5 untuk sekarang, sementara Faisal masih di arah purple buff, masih bisa di guiding sebenarnya. Cuman yang megangin informannya siapa? Karena ngelihat dari sisi power, Navi nggak terlalu bawa banyak-banyak. Yes, dan sebenarnya juga ini ngebuat dari Gangrim agak sedikit galau ya. Dia mau copy kemana, tapi ya mungkin best option tetap ke Lukas ya untuk bisa mempercepat lagi cooldownnya. Tapi bagaimana flicker kali ini? CLTZ mencoba untuk merang-rang diri di paling depan. Damage yang disumbangkan memang cukup besar. Dengan adanya satu lagi pergerakan yang dilakukan oleh Gangrim, ternyata CLTZ berhasil untuk dipanis walaupun Becky Shai menjadi pertukaran jauh. Tapi bagaimana? Gangrim! One and one play yang bisa diberikan masuk terlalu dalam. Ternyata tanpa adanya wave minion membuat dari Gangrim pun harus menukarkan nyawanya. 2-2, tapi yang paling penting adalah Turtle diamankan oleh Navi Junior dengan Lancelotnya. Ini menjadi sebuah tabungan arti yang sangat baik dari teman-teman Navi Junior, apalagi dengan atraksi dari Gangrim yang menurutku sangat bagus. 2 poin kill di awal, walaupun Gangrimnya tumbang, setidaknya membuat Titon kehilangan banyak sekali space tadi. Bahkan dari segi item kita juga bisa melihat bahwa sepertinya untuk item pertama ini langsung menuju ke arah glowing one terlebih dahulu dari Gangrimnya. Namun kalau misalnya kita ngelihat dari Hylos, langsung aja ambil ke arah Elegance James, ditambah lagi dengan Lancelot yang fokusnya mungkin ke arah dari WX. Wah, ini Gangrim sih ngeri ya. Ngeri banget ini. Valentina yaudah copy Lukas aja, nggak usah lah kita singkirkan nih Primal Rat dari manipulation dari opsi. Karena ya udah 6 detik ready lagi. Mentok mungkin tinggal Yves aja untuk nge-save zona ya. Tapi kalau untuk nyari damage di awal sih emang mendingan ngambil Lukas Iya, aja. udah gitu enak, cooldownnya cepet banget kan. Jadi ya abis dia copy ke Unleash the Beast, dia bisa ambil yang lain lagi kan. Karena dengan interval waktu yang cepet banget itu bisa dimanfaatkan banget nih sama Valentina. Sementara memang terlihat tadi Turtle bisa didapatkan sama Navi Junior. Tapi ya Titon juga melakukan perlawanan yang cukup signifikan. Mereka bakal coba untuk langsung juga mendapatkan positioning, memberikan pressure terhadap Zeon. Kejantungan nggak sih tiba-tiba langsung -1 sama Child. Kaget. Lu yang kaget ya? Lu yang lemes. Wow, mid lane. Yap, Ornat terkena efek terrifying, Gangrim langsung berubah posisi, Unleash the Beast. Coba untuk di pop up juga, memang mencicil keberadaan dari Ornat. Dan lihat, ini ya kita lihat, ini udah berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7 detik.
dari source ultimate Gangrim udah siap lagi. Cepet banget ya untuk dari segi cooldownnya yang ngebuat akhirnya Valentina untuk di game kali ini 7 detik. damager bisa untuk jadi zoning out dengan power dari Yves juga bisa gitu loh. Jadi benar-benar fleksibel banget. Bahkan ada Valentina juga, ada Edith juga kasarnya. Walaupun emang ketemu dari Lucasnya. So, ngelihat dari segi setup, kemungkinan dari Navi Junior akan sedikit kiting lagi dan bisa bermain seperti tadi. Coba untuk keluarin skill Sosa dulu. Yang paling penting menurutku ini adalah coba untuk tarik Lucas membuka Unleash the Beast terlebih dahulu. Iya ya, punish Lucas yang dan lagi ini ya, udah punya lagi nih Unleash the Beast yang di copy sama Gangrim. Dan kita akan lihat bagaimana setup yang dilakukan oleh kedua belah tim. Lihat bagaimana Neil akan menjadi garda terdepan, tapi Becky, Afro akan mencari informasi terlebih dahulu. Poke damage dengan adanya Dead Sonata dan Rado harusnya mengetahui positioning dari Gangrim yang terpaksa juga mengeluarkan satu buah Shadow Strike untuk mundur terlebih dahulu. Ya, dengan kedua belah tim, jungle-nya memprioritas ke arah purple buff dulu ya. Makanya kita lihat bagaimana Turtle ini masih dikaiting dulu dari kedua belah tim dengan gold lead yang gak terlalu jauh berbeda. Cuman melihat dari Navi juga kayaknya mereka lebih agresif sih untuk menekan Diton pulang ke belakang. Dan lihat Gangrim sudah berubah mode kali ini, bahkan coba ditabrak lagi di belakangnya. Unleash the Beast dan flash combo membuat akhirnya Phasar punya space untuk secure menuju ke arah turtle-nya. CLTZ hilang, Neil hilang. Keuntungan berlipat ganda bagi Navi Junior karena 3 pemain dan bahkan double kill ditabung oleh Becky dan 4 pemain secara total dari Diton menghilang. 1-4 dengan tabrakan dari berbagai arah yang berbeda. Oh, flicker Gangrim begitu agresifnya. Ada heavy crossbow yang di copy. Gangrim. Gangrim menggila. Melihat bagaimana di arah frontline tadi ada power dari Real World Operation melakukan defensive maneuver, tapi ternyata Gangrim mengambil pendekatan yang berbeda. Dia masuk lewat belakang, dia masuk lewat seberang dari Gold Crab dan akhirnya memotong jalan pulang dari teman-teman Diton Esports. Sementara di arah depan Afro membuka close pathway-nya dan akhirnya memperbolehkan BQ untuk menggila juga dengan powernya, loncat ke sana kemari dan akhirnya tidak ada jalan pulang untuk Diton dan akhirnya Diton dipaksa untuk mundur. Kita nggak nyebutin heavy crossbow tadi untuk di copy ya. Tapi in the special case barusan 1v1 Arkansas Shadow Strike heavy crossbow justru membunuh Iritel itu sendiri. Dan untuk saat ini pun terlihat bagaimana 3.300 gold lead yang dipimpin oleh Navi Junior. Kayak job desk mereka dijalankan dengan begitu baik, dan apalagi Gangrim ini kalaupun dia masuk dengan Unleash the Beast, dia selalu punya jalan untuk pulang dengan double dash-nya. Iya, dan aku ngeliat Gangrim ini selalu masuk di posisi yang apa ya, selalu menguntungkan bagi teman-teman dari Navi Junior. Kasarnya Phasar untuk di game kali itu jadi damage utamanya, sementara finisher itu tangan dari Gangrim. Alright, dan bagus banget sih. Dan tadi dia udah berubah mode dulu kan, gak yang pas mau team fight gitu loh, dia berubah mode dulu, baru dia langsung tabrak ke belakang. Dan sekarang outer middle turret akan menjadi target. Phasar tadi di paling depan, membuka lagi third Rosia Gangrim dari arah belakang. Reward by Poison telah dibuka, Unleash the Beast connect, tapi Becky yang berhasil ditumbak. Ya, 2 pemain dari Navi Junior menghilang kali ini, membuat akhirnya pun semuanya terreset. Tapi 1v1 situation Gangrim terlalu berani, terlalu beresiko sehingga dirinya pun harus kembali mundur. Oke, kita ngeliat dari segi situasi tadi emang di segi team fight bukan tempat terbaik untuk Navi Junior melakukan team fight. Apalagi dengan mepet ke arah dari turret, otomatis dibuka population dan bahkan Gangrim yang tershutdown. Harus ya, karena memang kayaknya agak sedikit terlalu berani juga, tersisa sendirian. Dan penguasaan di area dari turtle-nya pun berhasil untuk dilakukan oleh Diton. Sehingga 3.300 tadi yang menjadi keuntungan buat Navi Junior ini udah mulai dikejar perlahan. Ya, ini long term effect dengan adanya mereka coba team fight tepat tarat tadi menurut gue sih. Karena begitu BQ-nya sudah hilang duluan, gak ada yang bisa megangin depan lagi. Dan Afro pun tadi di saat pengen pulang itu ketahan habis-habisan dengan real world preparation. Sementara dari Gangrim karena emang tipikalnya mencoba untuk masuk di arah yang berbeda dari teman-temannya, otomatis dia ya bisa dibilang tadi ke pick off kan di arah bawah dengan adanya CLTC, dan otomatis sedikit leading dipegang lagi oleh Diton. Yap, dan kayak kita udah ngeliat ya untuk Diton yang kalau early-nya agak sedikit kurang, mereka bisa comeback. Dan sekarang Phasar akan coba langsung saja dikejar. Kombinasi Guiding Wind, Circling Eagle membawa Norea berhasil untuk bisa mempunish Phasar untuk pertama kalinya. Tapi jujur ya, ngeliat dari segi players gold tadi, kita ngeliat adanya satu strat yang dibawakan oleh Navi diam-diam, yaitu bagi farming ke arah Zeon. Karena gold gap antar gold lane itu jauh banget tadi, 2.500 difference-nya, dan bahkan udah ada 2 lead level yang dipegang oleh Zeon. Sepertinya mereka emang coba untuk menanamkan Zeon sebagai late game insurance juga nih untuk Navi Junior. Oke, yang dimana sejauh ini masih belum terpick off ya. Belum. Masih lumayan aman juga dan tidak akan dibiarkan sendirian. Sudah ada penjagaan yang dilakukan juga oleh Afro. Sementara keadaan kembali tenang nih. Navi Junior mungkin dengan
dengan keunggulan yang tadi mereka dapatkan, teamfight yang bisa mereka menangkan, ini agak sedikit overhype dan akhirnya bisa dipunish sama Diton. Ya, dengan satu momen aja tadi yang Yes. di depan turret dan ngelihat bagaimana Diton coba untuk ngestabilin kondisi dengan cara ya coba cek ke arah jungle, screen ke arah jungle, apalagi dengan tim Matilda. Ini hal yang bisa dibilang cukup mudah lah untuk dilakukan karena walaupun memang ada something guiding win yang bakal jadi penyelamat. Alright, tinggal gimana caranya guiding win ini digunakan secara maksimal ya. Mau ngejar, mau backup, dan siapa yang dibawa untuk ngejar dan siapa yang dibawa untuk backup juga. Jadi kita akan melihat bagaimana setup di area dari Lordnya. Pokingan damage terasa kali ini Gangrim terpaksa untuk mundur dulu. Unleash the Beast Flicker sudah mulai dikeluarkan. Belum berhasil untuk ditumbangkan juga, tapi satu yang terakhir. Ternyata masih selamat justru Becky yang berhasil untuk dihilangkan. Afro sendirian. Phasernya masuk lagi dengan adanya satu buah puncture dan Phantom Execution, tapi Nora yang menjadi target. Masih ada heavy crossbow untuk bisa menghindari apa yang dilakukan oleh Phaser sehingga di kali ini Navi Junior mereka dalam keadaan yang cukup sulit kehilangan 3 pemain. Wow, ini team fight yang dipisah langsung saja dari Diton dengan mengincar ke arah dari Valentina terlebih dahulu. Otomatis Gangrim gak punya space sama sekali untuk ngebuka Unleash the Beast karena kita bisa ngelihat dan bahkan aku sempat mention juga tadi bahwa untuk finisher ada tangan dari Gangrim. Ngelihat bagaimana adanya Lancelot untuk game kali ini yang lumayan susah untuk dibawa ke arah long term team fight. Akhirnya Diton mengetahui bahwa weakness dari Navi Junior adalah pisahkan saja team fight dan bahkan shutdown karena Gangrim terlebih dahulu. Kalau bisa biarin kasih aja Edith untuk di copy ultimate, tapi jangan Lukas. Karena begitu Lukas dari air ini tidak ada, kita ngelihat bagaimana Navi Junior sangat haus akan damage karena Diton. Ya, dan semenjak apa ya, 3 pemain yang hilang tadi dari Navi Junior, berarti Diton udah secure 5.000 gold keunggulan advantage yang bisa mereka manfaatkan juga di convert lagi menuju ke arah Lord yang sekarang sudah spawn di area bottom lane. Secara itemization juga sebenarnya kalau lihat Zeon sekarang udah punya Sky Piercer sih, Udah. cuman kayaknya masih belum banyaknya spek. Kayaknya perlu satu sih stacknya. Dan ngelihat Zion pun juga space-nya juga selalu nggak enak tadi dengan adanya real world information. Bahkan mungkin nanti kalau kita ngeliat highlightnya ya, banyak banget momen dimana dia pengen masuk. Aha. Itu ditutup sama real world information dan akhirnya dia nggak bisa ikut team fight. Terus juga kayak ini kombinasi guiding win sih ngeri banget ya. Dia selalu bawa siapapun, terutama Norea yang punya splash damage juga. Mau di komit juga cukup sulit, tapi Bird Pathway telah dibentangkan. Targeting menuju ke arah seorang Norea, dijemput lagi dengan adanya guiding win menuju ke arah belakang. Sirking dibalaskan, tapi Afro yang memang harus menghilang. Upaya defensif yang harus menukarkan nyawa dari Afro, tapi tidak membuat dari Diton berhenti dan Unleash the Beast. CLTZ berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill tambahannya menuju ke arah seorang Zeon. Masuk lagi CLTZ terlalu berani dan kali ini Winter Crown save the day. Yes, defensif yang sedikit sulit dilakukan oleh teman-teman Navi Junior. Otomatis kehilangan di area top lane talentnya dan bahkan mid lane juga. Oke, base base turret, flicker, dan juga satu buah injektor yang ternyata kali ini berhasil untuk dihindari dengan cukup baik. Dan base-nya pun sekarang terbuka dan kali ini Diton mampu menyamakan kedudukan dan game kelima. Israel. Yes, ini dia game kelima dari Diton Esports. Kita ngelihat bagaimana power dari Lancelot bisa dibilang memang sulit untuk bisa berkompetitif di meta kali ini. Ngelihat bagaimana early-nya dengan adanya Lukas yang dibawakan. Sangat sulit untuk memenangkan early game-nya dan bahkan kita juga sempat melihat bagaimana untuk di arah early Valentina Power itu oke banget untuk menandingi ke arah Lukas.